Halo Sobat Ubi sekalian, kali ini saya ingin mereview film yang dimana film ini diproduksi di tahun 2006. Sebelum masuk alur filmnya, jangan lupa udut dan kopinya untuk kita siapkan terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita seruput dulu kopinya. Di awal film, terlihat Udin dan Jamal sedang melakukan perampokan. Mereka sedang merampok berangkas rumah sakit yang ada di Hong Kong beserta si Mail, yang menginstruksikan keduanya. Di tempat yang sama, ada yang sedang melahirkan seorang bayi yang dimana bayi inilah yang akan menjadi peran penting dari cerita di film ini. Dia ini adalah seorang istri dari pria yang kaya raya. Dia adalah Tuan Lee. Di lain cerita, ketika si Udin dan si Mail sudah selesai mengambil uang hasil rampokannya, sayangnya mereka justru malah ketahuan oleh petugas rumah sakit. Dan akhirnya adegan epik pun terjadi. Scene berlanjut, petugas keamanan menyebar untuk mengejar si Udin dan si Jamal. Dan masing-masing berusaha untuk menghindari pengejaran tersebut. Lihat si Jamal bersembunyi di kamar salah seorang keluarga yang sedang dirawat. Di lain cerita, ada seorang pria yang tiba-tiba muncul mengambil bayi yang tadi sudah kita ceritakan. Entah tujuannya apa laki-laki tersebut melakukan hal itu, mungkin mantannya kali ya. Namun laki-laki tersebut koit karena terjatuh dan bayi tersebut berhasil diselamatkan. Si Jamal, Udin, dan Mail yang sedang membagi-bagikan hasil uang rampokannya kemarin dan mereka masing-masing menikmati hasilnya tersebut. Nah, kalau si Udin menghabiskan uangnya tersebut dengan bermain judi, yang dimana si Udin berharap uangnya bisa digandakan lebih banyak lagi. Namun, malah kebalikannya, si Udin malah rungkat habis seluruh uangnya. Wadah, modar dah lu. Sementara, si Jamal justru lebih memilih untuk mengkredit sebuah mobil mewah yang dimana si Jamal mempunyai rencana untuk bisa menggait wanita-wanita kaya. Mending jadi gigol aja mas kalau gitu. Tapi jangan ditiru ya. Lain halnya dari keduanya, justru si Mail menyimpannya di berangkas untuk ditabung kehidupan masa depan keluarganya. Tapi jangan ditiru ya uang hasil rampokan. Scene berlanjut, kita kembali lagi sama si Udin ya, yang terlihat sedang bersama kawanan rentenir yang dimana si Udin tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Dan adegan epik pun terjadi kembali. Berbeda dengan si Udin, terlihat si Jamal yang sedang menghampiri di mana dia adalah istrinya. Namun, karena si Jamal punya ambisi untuk mendapatkan wanita kaya, Jamal pun menyuruh istrinya yang sedang hamil untuk menggugurkan kandungannya, lalu meminta untuk bercerai. Sungguh laki yang tidak terpuji ya. Scene kembali ke si Udin yang dimana terjadi di rumah Udin. Pada saat itu, keluarganya Udin didatangi oleh seorang rentenir, lalu tak berselang lama, Udin pun datang dan langsung menghajar rentenir tersebut. Setelah itu, Udin pun masuk ke rumahnya. Namun, sangat disayangkan, bokapnya si Udin tidak menyukai Udin lantaran hobinya si Udin yang sering sekali berjudi dan menganggapnya anak yang tidak berguna. Namun, Udin menyikapinya dengan santuy. Din, berubah dong Din. Terlihat Mail yang baru masuk ke rumahnya dan melihat isi rumahnya yang berantakan, di mana rumahnya si Mail habis dirampok, yang membuat tabungan yang ada di berangkas habis. Wah, ini sih rampok makan rampok ya. Setelah peristiwa itu, terlihat si Mail dihubungi seorang temannya yang dimana nantinya si Mail diberikan misi pekerjaan dan tanpa pikir panjang, Mail pun menerima misi pekerjaan tersebut. Akhirnya, Udin, Jamal, dan Mail pun sampai di dalam di mana misi kali ini mereka harus menculik seorang bayi yang dimana si Udin mengingat ketika peristiwa di rumah sakit. Awalnya si Udin menolak misi tersebut dan si Mail menjelaskan kepada si Udin karena si Mail sudah habis semua uangnya karena perampokan itu. Dan akhirnya Udin dan Jamal pun kasihan kepada si Mail hingga misi pun berlanjut. Udin, Jamal, dan Mail berhasil membawa bayi tersebut dan segera membawa pergi. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka terhenti oleh razia polisi dan seketika polisi ingin memeriksa mobil mereka. Mail yang menyetir langsung saja tancap gas dan dikejar oleh polisi. Namun sayangnya, mobil yang mereka pakai terperosok ke jurang dan si Mail menyuruh segera melarikan diri beserta bayinya tersebut.
Sejak saat itu, Udin dan Jamal merawat bayi tersebut sambil menunggu Mail terbebas dari penjara. Dan mulai saat itu, Udin dan Jamal pun menghabiskan waktunya untuk mengasuh bayi tersebut. Hingga sampai-sampai mereka harus ke tempat pelatihan pengurusan bayi. Di dalam pelatihan, si Udin diajarkan oleh pengajar bayi yang kita sebut saja dia adalah Mpo Indun. Dan sejak saat itulah Udin dan Jamal pun semakin sayang kepada bayi tersebut yang selalu menghabiskan hari-hari bersama si bayi. Dan adegan epik pun terjadi di sini. Scene berpindah yang dimana seorang kakek, sebut saja dia Kong Delon, yang marah kepada seorang pria yang dianggapnya telah menyembunyikan bayi tersebut. Sontak saja si pria itu dimasukkan ke dalam lemari es, yang dimana dalamnya terdapat mayat anaknya yang didinginkan. Alhasil pria tersebut meninggoy kedinginan. Gila Kong Delon ya, galak juga. Di scene ini terlihat si Jamal yang berada di tempat pelatihan bersama si Udin didatangi oleh sekelompok anak buah dari Kong Delon yang bermaksud untuk mengambil bayi tersebut. Namun si Udin dan si Jamal tidak mau menyerahkan bayi tersebut begitu saja. Alhasil adegan epik pun terjadi lagi di sini. Setelah perkelahian itu, scene berlanjut di mana terjadi kejar-kejaran di jalan raya. Di mana bayi tersebut hampir celaka. Namun, Udin dan Jamal bisa mengatasi hal tersebut. Akhirnya, si Mail pun terbebas dari penjara. Dan ketika si Mail keluar dari kantor polisi, Mail pun langsung dihadang oleh anak buahnya Kong Delon. Alhasil, si Mail pun dibawa ke markas Kong Delon. Sampai di markas Kong Delon, Mail pun diinterogasi oleh Kong Delon untuk ditanyakan bayi tersebut. Dan Mail pun diperlihatkan mayat kawannya yang sudah membeku dan diancam akan bernasib sama jika dia tidak menyerahkan bayi tersebut. Akhirnya, si Mail pun bertemu dengan si Udin dan si Jamal, yang dimana si Mail membawa uang yang sudah dibicarakan di awal. Akhirnya, si Udin, Jamal, dan Mail bergegas untuk ketemu Kong Delon, yang dimana bayi itu akan diserahkan. Si Udin dan si Jamal nampaknya tidak rela sebenarnya. Udin dan Jamal sedih karena bayinya itu menangis di tangan mereka. Dan di sini, adegan menyedihkan pun dimulai. Scene berlanjut. Ketika pintu gerbang markas Kong Delon akan segera ditutup, anak buah Kong Delon menengok ke belakang untuk menghampiri Udin dan Jamal yang akan melakukan sesuatu. Dan adegan epik pun terjadi kembali lagi di sini. Namun sialnya si Jamal tertangkap dan diancam untuk dibunuh jika si Udin berani membawa kabur bayinya tersebut. Si Udin pun tidak berkutik dan menyerahkan bayinya kembali kepada anak buahnya Kong Delon. Di sini Jamal dan Udin berbicara kepada Kong Delon yang bermaksud menanyakan untuk apa bayi tersebut. Karena si Udin dan Jamal tidak yakin bahwa bayinya itu merupakan cucunya. Dengan kejinya, Kong Delon langsung memasukkan bayi tersebut ke dalam lemari es yang dimana dalamnya terdapat mayat anaknya. Gila betul si Kong Delon ya. Si Udin dan si Jamal yang melihat hal itu segera ingin menghentikan tindakan keji tersebut. Dan perkelahian pun tidak terelakkan. Adegan epik pun terjadi dan dimulai kembali.
Akhirnya, setelah melakukan perkelahian, si Udin dan si Jamal berhasil masuk ke dalam lemari es itu. Beserta tukang pukulnya Kong Delon. Mereka terkunci di dalamnya. Karena suhu di dalamnya sangat dingin, si Jamal dan si Udin sangat mengkhawatirkan bayi tersebut. Dan tidak akan bisa bertahan. Udin menghadapi tukang pukulnya Kong Delon. Sementara si Jamal mencoba untuk menghangatkan suhu tubuh si bayi tersebut. Tak berlangsung lama, akhirnya si Mail datang beserta polisi yang akan membuka lemari es tersebut. Meski tidak mudah untuk membukanya, akhirnya si Mail dengan keahliannya dapat membuka pintu lemari es tersebut. Dan mereka keluar dengan wajah yang pucat karena kedinginan. Dan langsung membawanya untuk memberikan pertolongan pertama kepada bayi tersebut. Dan adegan epik menyedihkan pun terjadi kembali lagi di sini. Sayang. 你帶啲伙計將所有現場出入口同我封鎖晒去，唔好追，得啦。Scene akhir menceritakan bahwa mereka bertiga dibebaskan dari hukuman mati oleh orang tua si bayi. Tak lama si bayi berserta orang tuanya datang menghampiri mereka bertiga. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun mendapatkan hikmah dan sadar dari perbuatan yang selama ini dia perbuat. Udin, Jamal dan Mail sangat senang melihat bayi tersebut dan film pun berakhir. Sekian alur film dari Robin Hood yang sangat banyak mengandung pesan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, serta jangan lupa untuk dukung terus Bro Film Movie yang nantinya akan banyak lagi alur film yang akan kami tampilkan. Sampai jumpa, dadah!